Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 9, kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai TikTok Shop. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, ada saya sendiri, It's Nazira Mufarihah sebagai moderator. Selanjutnya ada Andia Putri Novitasari sebagai pemateri 1, Indah Hoirunisa sebagai pemateri 2, Himawan Wicaksono sebagai pemateri 3, Muhammad Ramli sebagai pemateri 4, dan yang terakhir Muhammad Riko Rahardian sebagai pemateri 5. Materi yang akan kami sampaikan adalah yang pertama, sejarah TikTok, yang kedua, pengertian TikTok Shop, yang ketiga, fitur-fitur TikTok Shop, yang keempat, jenis-jenis iklan TikTok Shop, yang kelima, TikTok Affiliate, dan yang terakhir, analisis SWOT. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki pada materi yang pertama yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Waktu dan tempat dipersilakan. Cut. Yang pertama yaitu sejarah TikTok. TikTok pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 dengan nama Douyin di Cina. Namun, untuk memperluas pasar hingga keluar pasar Cina, ByteDance sebagai perusahaan induk Douyin mengganti nama Douyin menjadi nama TikTok untuk pasar luar negeri. Tetapi di Cina, TikTok masih dikenal dengan sebutan Douyin. Di Indonesia sendiri, TikTok sudah masuk sejak tahun 2017. Namun, kepopuleran TikTok di Indonesia tidak bertahan lama karena Kominfo memutuskan untuk menutup sementara TikTok akibat banyaknya protes dari masyarakat. Mereka menganggap jika banyak terdapat konten negatif di dalamnya. TikTok dapat bangkit lagi di Indonesia. Hal ini dapat kita ketahui dengan TikTok mulai menjadi tren di akhir tahun 2019. TikTok menjadi platform media sosial paling banyak di-download di Indonesia dalam 2 tahun berturut-turut. Kepopuleran TikTok saat ini digunakan bukan hanya untuk membuat konten video pendek saja, melainkan sekarang TikTok memiliki peranan besar dalam membantu mengembangkan bisnis. Banyak bisnis akhirnya menggunakan jasa influencer TikTok untuk mempromosikan produknya melalui konten video pendek di akun influencer tersebut. Nantinya, influencer akan memberikan link yang akan mengarah langsung ke produk brand tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah TikTok Shop. Melihat perkembangan TikTok yang mulai dimanfaatkan oleh berbagai brand, pada tanggal 17 April 2021, aplikasi TikTok akhirnya mengeluarkan fitur terbaru dengan memberikan kemudahan bagi brand dan pembeli dalam melakukan transaksi melalui satu aplikasi saja, yaitu TikTok Shop. Fitur berbelanja ini sendiri telah dirilis sejak tanggal 17 April 2021 secara resmi oleh TikTok Indonesia. Fitur ini juga bisa disebut sebagai fitur social commerce yang inovatif untuk memudahkan menjangkau pembeli yang mana didukung oleh sistem rekomendasi dan disertai konten unik dari TikTok yang mana hal tersebut tidak terdapat pada aplikasi e-commerce lainnya. Sehingga TikTok Shop menghadirkan sarana perpaduan antara hiburan dan bisnis. Selain adanya konten menarik serta sistem rekomendasi dari TikTok, berbelanja di TikTok Shop banyak diminati karena memang harganya yang sangat miring. Layaknya e-commerce lain, TikTok pun mencoba membakar uang dengan menyediakan beberapa potongan harga dan promo yang digunakan untuk penggunanya yang ingin mencoba sistem terbaru TikTok Shop. Sehingga bagi mereka para user yang baru pertama kali mencoba membeli melalui TikTok Shop akan mendapatkan promo besar yang harganya jauh di bawah harga normal. Tentu saja banyak yang tertarik dengan adanya promo tersebut.
TikTok Shop merupakan sebuah social commerce dipercayai dapat memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan nyaman bagi pemilik brand sebagai penjual, pembeli, dan para kreatornya. Pengertian TikTok Shop. TikTok Shop merupakan salah satu fitur yang diluncurkan oleh aplikasi TikTok. Fitur ini memungkinkan para penggunanya untuk dapat sekaligus berbelanja pada aplikasi sosial media tersebut tanpa harus berganti aplikasi. Melihat dari banyaknya pengguna TikTok di seluruh dunia membuat TikTok meluncurkan fitur terbaru yaitu TikTok Shop. TikTok Shop adalah gabungan dari sosial media dan marketplace. Fitur-fitur TikTok Shop. Yang pertama ada social commerce. Penjual dapat berjualan melalui siaran langsung atau video TikTok. Jadi dengan fitur ini penjual dapat mengisi konten di akun TikTok sekaligus berjualan. Yang kedua ada chat. Pembeli maupun penjual dapat berinteraksi melalui kolom chat pribadi terutama dalam kegiatan transaksi jual beli maupun TikTok Shop. Yang ketiga ada add to cart. Pembeli dapat memasukkan barang yang diinginkan ke dalam keranjang belanja mereka. Yang keempat ada shopping cart. Pembeli dapat melihat barang-barang apa saja yang sudah mereka masukkan ke dalam keranjang belanja mereka. Yang kelima ada share. Pembeli dapat membagikan produk yang dijual kepada pengguna lain ataupun platform lain. Yang keenam, report. Pembeli dapat melaporkan barang atau penjual apabila terjadi tindakan yang merugikan. Ya, untuk materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis iklan pada TikTok Shop. Ada 3 jenis iklan pada TikTok Shop. Untuk yang pertama adalah Collection Ads, yang kedua Dynamic Software Ads atau DSA, dan terakhir ada Lead Generation. Collection Ads merupakan jenis iklan TikTok Shop yang memungkinkan brand menyertakan slide produk dan dapat digeser dalam bentuk video in feed-nya. Setiap slides dapat menampilkan berbagai produk yang berbeda untuk dijual. Ketika diklik, slide tersebut akan membawa pengguna ke halaman galeri di mana mereka dapat menelusuri produk dan melakukan pembelian di situ. Untuk yang kedua ada DSA atau Dynamic Showcase Ads, adalah jenis iklan TikTok Shop lainnya yang memungkinkan brand untuk mempromosikan ribuan atau bahkan jutaan produk melalui konten video yang dipersonalisasikan. Yang terakhir ada Lead Generation, itu tersedia dalam iklan video in feed yang membantu brand untuk mengumpulkan informasi dari pengguna TikTok Shop melalui formulir online. Untuk materi yang selanjutnya adalah TikTok Affiliate. TikTok Affiliate program mampu mengumpulkan kreator dan menjual lewat komisi dan kreativitas yang dibuat. Program ini menjadi metode penjualan yang baru sekaligus merupakan peluang monetisasi bagi para kreator. Program afiliasi untuk penjual memungkinkan adanya kolaborasi bersama kreator dalam meningkatkan penjualan dan promosi produk. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Ramli. Saya persilakan. Ya, selanjutnya adalah materi pihak yang terlibat dalam TikTok Affiliate. Pihak yang terlibat dalam TikTok Affiliate itu ada 4. Yang pertama ada merchant, affiliate network, affiliate marketer, dan customer. Yang pertama merchant. Merchant merupakan pihak yang memiliki kewajiban sebagai penyedia produk atau barang untuk dijual. Yang kedua ada affiliate network. Dalam hal ini merupakan pihak penghubung antara merchant dan affiliate marketer. Biasanya merchant bekerja sama dengan pihak yang mengumpulkan katalog produk untuk selanjutnya diberikan kepada kreator. Yang ketiga ada affiliate marketer yang disebut juga sebagai kreator, dan dalam hal ini bertugas sebagai pihak yang mempromosikan produk merchant tentunya menggunakan sebuah video. Yang keempat, yang terakhir adalah customer atau disebut juga sebagai pengguna. Dalam hal ini merupakan pembeli barang atau produk lewat kode atau tautan yang disediakan oleh affiliate marketer. Ya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Riko. Kapan komisi TikTok Affiliate cair? Jadi, komisi TikTok Affiliate akan cair yaitu ketika barang sudah sampai di tangan pembeli dan pembeli tidak melakukan komplain terhadap barang yang dibeli. Dengan begitu, komisi yang akan masuk ke saldo harian bisa diambil.
untuk mencairkan ke rekening, jumlah saldo harus mencapai komisi minimum yang sesuai aturan dan ketentuan dari pihak TikTok dan bank. Dengan begitu, saldo TikTok afiliasi dapat ditarik setiap hari dengan syarat memiliki akumulasi komisi minimal 100.000 dan semisal sudah 1.500.000 dalam saldo komisi, artinya bisa menarik beberapa kali. Selanjutnya ada analisis SPOT, yaitu strength. Yang pertama ada basis pengguna aktif yang banyak. TikTok Shop dapat menjangkau lebih banyak target market dan calon pembeli dengan pengguna aktif 1,53 miliar orang. Yang kedua ada mudah memperluas pasar bisnis. Dengan banyaknya pengguna TikTok setiap harinya, langkah untuk semakin memperluas pasar lebih terbuka lebar. Hal ini tentunya bisa meningkatkan omset penjualan. Yang ketiga ada proses transaksi aman. Karena TikTok telah menyiapkan filtrasi sendiri untuk meminimalisir terjadinya penipuan. Yang keempat ada menambah audiens toko. TikTok Shop dapat dijadikan platform promosi bagi seller untuk menambah audiens, terutama bagi seller yang baru merintis usaha di marketplace. Kekurangan atau kelemahan. Yang pertama ada mekanisme pemindahan saldo lama. Proses pemindahan saldo ke rekening seller terbilang cukup lama. Aplikasi ini akan memproses pemindahan saldo hasil penjualan ke rekening selama kurang lebih 7-27 kali 24 jam. Yang kedua ada beban biaya admin. Kecurangan TikTok Shop yang kurang menguntungkan bagi pengguna fitur Shop yaitu adanya biaya admin sebesar Rp2.000 untuk setiap penjualan, sehingga akan sedikit merugikan bagi seller. Yang ketiga ada publishing produk lama. Cara mengunggah produk TikTok memang jauh lebih simpel dan cepat. Hanya saja yang membutuhkan waktu lama yaitu melalui proses approval dari pihak pengolah aplikasi, sehingga proses menunggu publishing produk ini bahkan bisa mencapai berhari-hari. Selanjutnya ada opportunity, kesempatan atau peluang. Yang pertama ada marketing dan promotion atau pemasaran dan promosi. Kemitraan dengan influencer TikTok Shop dapat menjalin kemitraan dengan pengguna influencer yang populer di TikTok untuk mempromosikan produk-produk mereka. Ini dapat meningkatkan citra merek dan menghasilkan peningkatan penjualan yang tinggi. Yang kedua ada tech oriented atau berorientasi pada teknologi. Diversifikasi produk TikTok Shop dapat memanfaatkan fitur TikTok seperti pengenalan wajah dan pengenalan objek untuk menyediakan pengalaman belanja yang unik. Misalnya, pengguna dapat mencoba langsung produk di TikTok sebelum membelinya. Yang terakhir, ada threat atau ancaman, yaitu harga bersaing. Persaingan harga di pasar TikTok Shop juga sangat ketat, sehingga seller harus pandai mematok harga standar. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.